Engkau berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan. Sungguh kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menikmati kuasa-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terimalah sembah puji kami. Dan kami mau mendengar firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak terasa baru kemarin kita merayakan Paskah, lalu kita merayakan Pentakosta, dan hari ini, pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk kita merayakan akan kematian dan kebangkitan Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari kita sudah belajar tentang lawatan Roh Kudus, tentang peranan Roh Kudus, tentang tawanan Roh Kudus. Dan Jumat kemarin kita sudah belajar juga untuk kita belajar menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, selalu melihat ke atas karena di sana ada Tuhan. Nah, saya mau tegaskan kembali pagi hari itu, Bapak Ibu, kita akan belajar yang namanya belajar menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi yang saya janjikan di hari Jumat kemarin, bahwa kita akan belajar menyerah seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai ayat 46. Cukup panjang ayat ini Bapak Ibu, kita akan baca bergantian. Namun tidak usah khawatir Bapak Ibu, saya tidak lama-lama menyampaikan firman karena durasinya sudah jam 8:04 Bapak Ibu. Mari kita buka Matius 26 ayat 36 sampai ayat 46. Ini yang akan kita ingat, penderitaan Yesus yang terberat itu bukan di Golgota, tapi penderitaan Yesus terberat adalah ketika ada di Taman Getsemani. Saya baca ayat 36, Bapak Ibu ikut ambil bagian membaca yang ke-37 dan seterusnya, kita bergantian. Saya mulai dari ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidaklah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Jaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin, lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu saja. Ayat 5. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Katakan amin. Bapak Ibu, ini adalah pergumulan yang berat di antara umat manusia yang saat ini kita lihat.
dan Yesus menjadi wakil kita, dan Yesus sudah mengalami terlebih dahulu, di mana Yesus mengalami yang namanya ketakutan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita heran ya, ini Tuhan kok sempat mengalami takut. Bapak Ibu, Yesus dalam sisi kemanusiaannya, dia sama dengan kita, merasakan, mengalami yang namanya rasa takut, merasa sudah tidak kuat lagi. Bapak Ibu, dikatakan di situ bahwa Yesus berkata, rasanya aku sudah tidak kuat lagi. Bahkan dia berkata rasanya sudah mau apa? Mati. Kalau saya mau gambarkan dalam kehidupan kita anak Tuhan, makanya kita pagi ini belajar kepada Yesus. Yesus mengajar kepada kita, belajarlah kepadaku. Sudah kita belajar dari kisah Yesus ini di Taman Getsemani. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini yang karena dampak dari pandemi, bahkan dampak-dampak yang lain, membuat anak-anak Tuhan hatinya galau, pergumulannya tidak kunjung selesai. Dan mungkin bagi sebagian besar sudah mengalami yang namanya bergumul dengan sakit penyakit, takut mati. Betul saudara, hari-hari seperti ini bergumul dengan ekonomi yang tidak kunjung membaik, membuat orang yang usaha ini gagal, usaha itu gagal, membuat mereka takut bisa makan tidak, bisa bayar utang apa tidak. Ini yang terjadi. Dan Yesus, dia lebih dari itu. Dia berkata, hatiku sangat sedih, rasanya pengen mau mati. Bukankah kita sering mengalami hal yang sama? Ketika bergumul, kita berkata, nangis saja sudah tidak keluar air mata. Teriak Yesus, seolah Yesus tidak tahu. Ini yang sering kita alami. Tapi kita belajar daripada Yesus. Yesus adalah pribadi, orang yang patut kita teladani. Ketika dia menghadapi pergumulan yang terberat baginya, bukan di Golgota, tapi ketika ada di Taman Getsemani. Kenapa? Di Golgota, di kayu salib, dia sudah tahu itu kehendak Tuhan. Dia sudah tahu, pikirannya sudah jelas. Tapi ketika ada di Taman Getsemani, mari kita lihat penyerahan Yesus itu tingkatannya seperti apa. Ya, apa yang dapat kita pelajari? Mari kita lihat doa Yesus. Ya, yang pertama, Bapak Ibu, kita melihat yang pertama, Yesus berdoa berkata begini di ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada. Saudara perhatikan kalimat jika sekiranya mungkin. Saudara, di level ini Yesus masih menawar kepada Bapa di sorga. Seandainya masih mungkin, sekiranya masih mungkin, biarlah cawan ini berlalu, biarlah penderitaan ini berlalu, biarlah kalau kematian di kayu salib ini, penangkapan ini kalau bisa berlalu. Kalau mungkin. Yang pertama Yesus masih berkata kalau mungkin, jikalau mungkin. Lalu Yesus keluar menemui murid-murid. Dia berkata, tidak sanggupkah kamu berdoa? Ya, ini yang pertama. Yang pertama berkata, jikalau sekiranya mungkin, jika sekiranya mungkin. Kalau saudara sakit parah, dan saudara dokter sudah bervonis, saudara hanya bisa berkata, berat Tuhan, kalian jarum di komputer sudah duduk gitu ya, sudah hanya bisa berkata, Tuhan, jika mungkin, jika masih mungkin, biarkan kami hidup. Benar-benar, walaupun Tuhan mengendaki kematian. Ini yang terjadi. Ini level yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah dia menemui murid-murid, dia langsung balik lagi, dia berdoa yang kedua kali. Apa doa yang kedua kali? Mari kita di ayat 42, Bapak Ibu. 42 ya, 39, 42 kita lihat di sini.
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan ia mendapat mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidaklah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya. Perhatikan doanya Yesus yang kedua. Kalau tadi sekiranya mungkin, tangkap saudara ya. Yang pertama Yesus berkata kalau sekiranya mungkin. Di ayat yang ini kita baca, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa kepadanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin, lalu kecuali apabila aku meminumnya. Tadi kalau yang pertama sekiranya mungkin, sekiranya bisa. Yang kedua Yesus berkata, jikalau memang sudah tidak bisa lagi. Yesus mulai menyerahkan. Yang pertama Yesus masih menawar kepada Bapa, jika sekiranya mungkin. Tapi yang kedua, jika sudah tidak mungkin, cawan ini berlalu, aku meminumnya. Haleluya. Kita lihat doanya yang ketiga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Doa yang ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Yang itu juga adalah yang kedua. Artinya kalau tadi yang pertama, jika sekiranya mungkin cawan ini berlalu, masih menawar. Tapi yang kedua, Yesus doa di sesi yang kedua sudah berkata, jika memang sudah tidak mungkin. Doa yang ketiga sudah pasti tidak mungkin lagi, cawan ini berlalu. Bapak Ibu, ini penyerahan yang seperti ini semestinya yang harus kita teladani ketika kita sedang bergumul. Mari saudara, mungkin kita pertama-tama boleh berkata, Tuhan jika bisa, aku tidak ini, tidak itu. Tapi ketika doamu semakin dalam, doamu semakin intim dengan Tuhan, Bapak Ibu akan berkata, jika memang sudah tidak mungkin, jika memang sudah tidak bisa lagi, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Ada sebuah penyerahan yang meningkat, sebuah penyerahan yang totalitas kepada Bapa di surga. Yesus lakukan itu. Dan perhatikan Bapak Ibu, apa yang terjadi dampaknya kalau hubungannya seperti Yesus dengan Bapa seperti ini. Sebenarnya berat buat Bapak. Saya mau kasih ilustrasi Bapak Ibu. Kalau ada seorang kepala sekolah, dia punya anak, ya ini ada yang beberapa guru yang anaknya sekolah itu kan, kayak Bu Nana itu, JJ anaknya sekolah di situ. Bapak Ibu, seorang kepala sekolah punya anak yang sekolah di situ, tapi kepala sekolah kan tidak mengajar di kelas, dia duduk di kantor dan mengatur manajemen sekolahnya. Lalu suatu ketika anaknya itu nilainya jelek. Ketika kenaikan kelas, anak ini nilainya jelek juga, 5,6. Anak ini merengek kepada bapaknya, Bapak, tidakkah Bapak bisa kasih saya nilai 7? Bilang ke guru kelas, saya Pak, tolong tambahin nilainya biar aku naik kelas. Badanku besar, paling besar di kelas, masa nggak naik kelas? Tolong Bapak. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau jadi bapaknya anak itu, saudara pendengar berkata, oh demi anakku saya akan demi, betul nggak? Tapi Bapak di surga, dia tidak demikian. Dia dengan nangis, dengan berat hati, saya katakan bagi Bapak sekolah, kepala sekolah yang berkata, aku tidak mungkin melakukan itu, karena aku mau kamu ikuti proses yang sekolah ini ajarkan, dan ini demi kebaikan untuk jadi lebih baik tinggal di kelas. Mungkin kalau Bapak ngomong ya, kalau ditulis di Alkitab, anakku Yesus, anakku yang benar,
Gak bisa. Sebenarnya aku gak tega. Tapi ini yang harus kamu lakukan supaya penebusan itu untuk umat manusia itu terjadi. Ini pengorbanan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ingat saudara, akibatnya orang yang intim dengan Tuhan, orang yang menyerahkan kepada Tuhan step by step, menyerah kepada Tuhan, menyerah totalitas, ada akibat di luar sana. Tingkah lakunya pun berubah, cara sikap bicara pun jadi berubah. Ketika apa? Kita mengalami penyerahan total kepada Tuhan. Ini yang harus kita pelajari. Coba lihat perubahan Yesus. Pertama ya, Bapak kita bandingkan akibatnya di ayat 39, 46 sampai 41 dikatakan begini ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang apa, saudara? Mendapat muridnya sedang apa? Lalu Yesus berkata apa? Ia berkata kepada Petrus, karena Petrus ini murid yang cukup dekat dan temperamen dengan Yesus. Dikatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Yesus langsung muni-muni, saudara ya. Berdoa yang pertama, Yesus amin, keluar, yang murid-murid tidur, dia berkata, kamu tidak bisa berdoa sedikit saja bersama aku, berjaga-jaga sedikit saja dengan aku. Gimana kamu terus kan begitu, saudara? Ya kan? Tapi lihat yang kedua, ya dia balik lagi, ya dia ngomong gitu kepada murid-murid, ayo berjaga-jaga, melak. Lalu Yesus masuk lagi, dia berdoa, lalu dia keluar lagi. Ya, perhatikan ayat yang berikutnya, ayat 44. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia, ayat 44, ia membiarkan mereka tidur, saudara. Ini saudara, akibat penyerahan yang luar biasa. Yang pertama, ketika dia berkata jika mungkin, efeknya adalah apa? Efeknya adalah kenapa kamu nggak bisa berjaga-jaga? Sebentar saja berjaga-jaga. Mungkin bahasa kasarnya lesu-lesu. Tapi yang kedua, Yesus apa saudara? Ketika lihat murid-murid tidur, Yesus membiarkannya. Saudara, semakin saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, semakin bersemangat, maka cara bicara kita, tingkah laku kita, tindakan kita. Kalau orang dunia kan SP1, SP2, keluar kan gitu. Yesus tidak demikian. Pertama dia mungkin marah, tapi yang kedua, ketika Bapak ngomong, jika tidak mungkin ya sudah, aku harus ikuti kehendak. Ketika keluar prosesnya sama, dia bisa memahami murid-murid yang matanya sudah berat. Dia membiarkan, dia tidur. Yang ketiga lebih dahsyat lagi pengaruhnya, saudara. Ini saudara ya, ketika dia habis doa yang ketiga, dia berkata biar kehendakmu yang jadi. Apa ketika dia keluar melihat murid-murid itu pada dari yang kali ini? 45. Dia berkata begini. Sesudah dia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang. Wow, ini kelas luar biasa. Ya sudah, tidurlah. Tadi berkata jangan tidur, jangan, ayo jaga-jaga. Yang kedua, dia diam saja membiarkan mereka tidur. Tapi yang ketiga, setelah dia bergumul dengan Tuhannya, dia berkata, tidurlah sekarang. Saya mau katakan, ketika hubunganmu dengan Bapa di sorga baik, penyerahanmu luar biasa, maka tingkah lakumu di luar, tingkah kita di luar akan terpengaruh dengan hubungan kita dengan Tuhan. Yang tadinya berkata, tidak bisa kamu bisa tidur, bisa berjaga-jaga, Yesus bisa berkata, tidurlah sekarang. Bapak Ibu, semua bisa terjadi dengan kehidupan kita. Tapi reaksi kita, kalau kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka yang keluar
adalah reaksi yang baik. Hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan penuh penyerahan itu, maka akan mempengaruhi sikap kita yang ada di rumah. Mau menyerah saudara? Mau menyerahkan hidup kepada Tuhan? Belajar dari Yesus. Yesus sanggup melakukan itu, dan Yesus ingin kita juga sama belajar dari kemana, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kalau kita menyerah saudara, kita sudah gak marah-marah lagi, gak emosi lagi. Kenapa? Semakin kita menyerah di hadapan Tuhan, semakin menyerah kepada kehendak Tuhan, kita semakin mengerti jalan Tuhan, semakin mengerti apa itu kehendak Tuhan. Saudara, semua orang punya proses. Ketika saya mulai semakin menyerahkan hidup saya kepada Tuhan tentang kerjaan Tuhan, dulu saya pernah ditegur hal yang sama. Pak, jangan ini di Facebook, jangan ini dan jangan ini. Yang pertanyaan saya marah. Wah, saya masih berkata, orang bisa posting pasti bisa beli pulsa, orang beli pasti beli. Wah, masih intonasinya seperti ini. Berapa tahun kemudian ada orang lain lagi yang menegur, ya, teman hamba Tuhan menegur, wah jangan posting gini dulu, kamu kalau gini nanti gini. Wah, saya masih berkata, kan gini, ngeyel saudara. Tapi ngeyelnya tidak sengeyel yang pertama. Semakin saya mengerti apa maunya Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin luluhan saya. 2-3 hari yang lalu, hari itu, saya ketemu dengan kakak orang saya. Dia harus berkata, ini pesan dari Tuhan, Pak, jangan gini. Hari itu Bapak Ibu, dan dulu kan dongkol, jengkel gitu. Dia berkata, hamba, jangan sakit hati, ini suara. Saya harus berkata, terima kasih Dik. Saya tidak marah lagi, saya berterima kasih. Hari ini saya tahu apa artinya melakukan kehendak. Saudara, reaksi yang luar sudah tidak marah-marah. Semakin kita menyerah, mau dibuat apapun oleh orang, kita akan semakin merendahkan hati. Efeknya keluar semakin luar biasa. Mau menyerah di hadapan Tuhan, apapun masalahmu, lihat ke atas, Bapa ada di surga, Dia sumber jawaban kita. Kita lihat Petrus, beda sekali. Ketika Petrus diajak doa, dia tidur. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau doa jangan tidur. Apa yang terjadi sama Petrus dalam ayat ini, saudara? Saudara boleh baca ayat-ayat berikutnya. Petrus, dia menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Dan itu ada tingkatannya. Coba saya singgung sedikit, saudara, supaya kita belajar. Ini kita kan belajar dari Yesus. Lalu kita juga lihat dari sisi negatifnya Petrus ketika mereka doanya itu ngawur, tidur, ya matanya ngantuk kan begitu, saudara. Cuma 1 jam saya kok ngantuk gitu lah ya. Nah, apa yang terjadi? Kan 3 kali Yesus datang kepada Petrus, dan 3 kali juga Petrus menyangkal Yesus, dan bertahap Bapak Ibu. Kita ngeri sekali saudara, ya. Kita lihat ketika Petrus itu menyangkal Yesus, yang pertama dia hanya masih menyangkal. Ketika ditanya, kamu bagian dari Honda? Bukan, hanya menyangkal. Tapi kalau kita baca ayat yang berikutnya, dia tidak hanya menyangkal, Bapak, ayat 70, 72, 24. Di sana yang pertama hanya menyangkal, tapi yang kedua Petrus menyangkal dan bersumpah, demi Tuhan yakin saya gak kenal. Yang ketiga saudara, itu dia menyangkal, bersumpah dan mengutuk. Ini perbandingan orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan tidak, efek keluarnya. Saya percaya kok saat yang Petrus kemarin itu, Pak Petrus di Taman Getsemani bersama dengan Yesus, ya aku ikut berjaga-jaga, aku ikut bersama, ikut berdoa, tidak tidur. Dia akan ikut ngerti apa artinya kehendak. Karena Petrus dia tidur dan dibiarkan tidur, maka 3 tingkatan juga dia menyangkal, dia bersumpah dan dia mengutuk. Dan akhirnya Petrus menyesal dan bertobat. Saudara, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia akan bertindak buat kita. Hidup kita akan mengalami perubahan. Apapun persoalanmu saudara, apapun,
Orang boleh mereka akan yang jahat, tapi Tuhan mereka akan yang jahat. Berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti kasih. Aku berserah, ya Allah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah. Haleluya. Yesus Juru Selamat, aku Ayo, Bapak Ibu, ketika saudara mengumpulkan, berdoalah kepada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan mulailah berkata, jika memang tidak mungkin, biar kehendakmu yang jatuh. Tapi jika mungkin, biar kehendakmu yang jatuh. Jika pasti mungkin, biar kehendakmu yang jatuh. Jangan takut Bapak Ibu. Penyerahan yang cukup kepada Tuhan akan membawa dampak kita lebih baik. Jadi orang yang lebih baik, pengaruhnya lebih baik. Jangan keraskan hati, serahkan hidup kepada Tuhan. Mereka mesti bergantunglah kepada Tuhan. Kita ingat pagi hari ini, saudara, ada tubuh dan darah